Dalam kehidupan sehari-hari, mencuci piring adalah aktivitas sederhana yang sering dianggap sepele. Namun tanpa disadari, kebiasaan kecil ini bisa berdampak besar terhadap kelancaran rezeki dan keberkahan hidup. Rezeki tidak hanya ditentukan oleh kerja keras, tetapi juga oleh adab, kebiasaan, dan sikap dalam menjalani aktivitas harian. Hal-hal kecil yang dilakukan berulang setiap hari akan membentuk energi dalam rumah. Jika dilakukan dengan cara yang salah, maka bisa menjadi sebab tertutupnya keberkahan. Allah menyukai kebersihan, kerapihan, dan kesungguhan dalam setiap perbuatan. Bahkan pekerjaan sederhana seperti mencuci piring, jika dilakukan dengan adab yang benar, bisa menjadi pembuka pintu rezeki. Sebaliknya, jika dilakukan dengan kebiasaan buruk, bisa menjadi sebab kehidupan terasa sempit dan seret. Berikut ini adalah pantangan pertama yang sering dilakukan banyak orang. Pantangan pertama, menumpuk piring kotor terlalu lama. Kebiasaan menunda mencuci piring hingga menumpuk adalah salah satu penyebab energi negatif dalam rumah. Piring yang dibiarkan kotor terlalu lama bukan hanya menjadi sarang kuman, tetapi juga mencerminkan sifat malas dan suka menunda. Menunda pekerjaan kecil akan melatih diri untuk menunda hal yang lebih besar. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi cara seseorang dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam mencari dan mengelola rezeki. Rumah yang penuh dengan tumpukan piring kotor akan terasa berat, sumpek, dan tidak nyaman. Hal ini bisa mempengaruhi suasana hati penghuni rumah, membuat mudah lelah, mudah emosi, dan sulit merasa tenang. Padahal ketenangan hati adalah salah satu kunci lancarnya rezeki. Pantangan kedua, mencuci piring dalam keadaan marah atau mengeluh. Emosi yang dibawa saat melakukan pekerjaan rumah tangga akan mempengaruhi energi di dalam rumah. Jika mencuci piring dilakukan dengan perasaan kesal, marah, atau penuh keluhan, maka energi negatif akan menempel pada lingkungan sekitar. Hal ini bisa menyebabkan suasana rumah menjadi tidak nyaman. Penghuninya lebih mudah tersulut emosi. Hubungan antar anggota keluarga menjadi kurang harmonis, dan keberkahan terasa menjauh. Sebaliknya, jika mencuci piring dilakukan dengan hati yang tenang dan ikhlas, maka akan menghadirkan ketenangan. Air yang mengalir bisa menjadi sarana untuk meredakan pikiran, sehingga aktivitas ini justru membawa manfaat secara batin. Pantangan ketiga, mencuci piring sambil berkata kasar atau mengumpat. Ucapan memiliki pengaruh besar terhadap energi dalam kehidupan. Ketika seseorang terbiasa berkata kasar saat melakukan pekerjaan, maka hal itu akan menciptakan suasana negatif dalam rumah. Kata-kata yang buruk bisa menjadi doa yang tidak disadari. Jika terus diulang, maka bisa mempengaruhi kondisi kehidupan, termasuk dalam hal rezeki. Menjaga lisan saat mencuci piring adalah bagian dari menjaga keberkahan. Dengan berbicara baik atau bahkan diam, suasana rumah akan terasa lebih damai dan nyaman. Pantangan keempat, mencuci piring secara asal-asalan tidak bersih. Membersihkan piring hanya sekadar basah tanpa benar-benar bersih adalah kebiasaan yang sering dianggap sepele. Padahal hal ini menunjukkan kurangnya kesungguhan dalam bekerja. Allah menyukai hamba yang bersungguh-sungguh dalam setiap perbuatannya, sekecil apapun itu. Ketika pekerjaan dilakukan dengan asal-asalan, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Kebiasaan ini jika terus dilakukan akan terbawa ke hal lain, termasuk dalam mencari nafkah. Akibatnya, usaha terasa tidak berkembang, hasil kerja tidak maksimal, dan rezeki terasa tersendat. Pantangan kelima, membiarkan sisa makanan menempel terlalu lama. Sisa makanan yang dibiarkan mengering di piring bukan hanya sulit dibersihkan, tetapi juga menjadi simbol pemborosan dan kurangnya rasa syukur. Menyisakan makanan dan tidak segera membersihkannya mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap rezeki yang telah diberikan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, maka bisa berdampak pada berkurangnya keberkahan dalam rezeki. Oleh karena itu, penting untuk segera membersihkan piring setelah digunakan dan memastikan tidak ada sisa makanan yang terbuang sia-sia. Pantangan keenam, mencuci piring di waktu yang tidak tepat secara berlebihan ditunda. Sering menunda hingga larut malam atau bahkan keesokan harinya adalah kebiasaan yang kurang baik.
Piring kotor yang dibiarkan semalaman dapat menciptakan suasana tidak nyaman di dapur. Dalam banyak pandangan kehidupan, dapur adalah pusat energi rumah. Jika dapur dalam keadaan kotor, maka energi dalam rumah juga ikut terpengaruh. Menjaga dapur tetap bersih sebelum beristirahat adalah salah satu cara menjaga kenyamanan dan keberkahan dalam rumah. Pantangan ketujuh, menggunakan air secara berlebihan tanpa kesadaran. Air adalah sumber kehidupan dan rezeki. Menggunakan air secara berlebihan tanpa kebutuhan menunjukkan sikap boros. Sikap boros dalam hal kecil bisa berdampak pada kebiasaan dalam mengelola rezeki secara keseluruhan. Menggunakan air secukupnya saat mencuci piring adalah bentuk rasa syukur dan tanggung jawab terhadap nikmat yang telah diberikan. Dengan menjaga hal kecil seperti ini, keberkahan dalam hidup akan lebih mudah dirasakan. Pantangan ke-8. Mencuci piring tanpa niat yang baik. Setiap aktivitas dalam kehidupan memiliki nilai tergantung pada niatnya. Termasuk dalam hal mencuci piring. Jika dilakukan hanya karena terpaksa, penuh rasa malas, atau sekadar menggugurkan kewajiban, maka tidak akan menghadirkan keberkahan. Namun jika dilakukan dengan niat menjaga kebersihan, melayani keluarga, dan sebagai bentuk syukur atas nikmat makanan, maka aktivitas sederhana ini bisa bernilai ibadah. Allah melihat bukan hanya hasil, tetapi juga niat di dalam hati. Niat yang baik akan membuka pintu kebaikan, termasuk dalam hal rezeki. Pantangan ke-9. Mencuci piring sambil terburu-buru tanpa perhatian. Melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa seringkali membuat hasilnya tidak maksimal. Piring mungkin terlihat bersih, tetapi masih ada bagian yang kotor atau licin. Kebiasaan terburu-buru mencerminkan kurangnya kesabaran dan ketelitian. Jika terus dilakukan, hal ini bisa terbawa dalam aspek kehidupan lain, termasuk dalam bekerja dan mencari nafkah. Rezeki seringkali datang kepada mereka yang sabar, teliti, dan bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan. Dengan mencuci piring secara perlahan dan penuh perhatian, kita melatih diri untuk lebih fokus dan disiplin. Pantangan ke-10. Menggunakan peralatan kotor saat mencuci piring. Spons, lap, atau wadah yang digunakan untuk mencuci piring harus dalam keadaan bersih. Jika alat yang digunakan justru kotor, maka hasil cucian tidak akan benar-benar bersih. Hal ini juga mencerminkan bahwa kebersihan harus dimulai dari hal yang mendasar. Tidak cukup hanya membersihkan hasil akhir, tetapi juga harus memperhatikan alat yang digunakan. Jika diibaratkan dalam kehidupan, usaha yang dilakukan dengan cara yang tidak bersih atau tidak benar, maka hasilnya pun tidak akan membawa keberkahan. Pantangan ke-11. Membiarkan piring tetap basah tanpa dikeringkan dengan baik. Setelah dicuci, piring sebaiknya dikeringkan dengan baik sebelum disimpan. Piring yang basah dapat menjadi tempat berkembangnya kuman dan membuat rak menjadi lembab. Selain itu, kebiasaan ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap detail kecil. Padahal, detail kecil seringkali menentukan kualitas hasil akhir. Dalam kehidupan, ketelitian terhadap hal kecil akan membantu seseorang dalam mengelola rezeki dengan lebih baik. Pantangan ke-12. Menyimpan piring dalam keadaan tidak rapi. Menata piring dengan sembarangan dapat membuat dapur terlihat berantakan. Kondisi ini bisa mempengaruhi suasana hati dan kenyamanan penghuni rumah. Rumah yang rapi akan memberikan ketenangan, sedangkan rumah yang berantakan akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Kerapihan adalah bagian dari keteraturan hidup. Jika seseorang terbiasa rapi dalam hal kecil, maka ia juga akan lebih mudah tertata dalam hal besar, termasuk dalam mengelola keuangan dan rezeki. Pantangan ke-13. Mengabaikan kebersihan area sekitar tempat mencuci piring. Banyak orang hanya fokus pada piring, tetapi lupa membersihkan wastafel, meja, atau area sekitar. Padahal kebersihan tidak hanya pada satu bagian, tetapi keseluruhan. Area yang kotor akan tetap membawa energi negatif meskipun piring sudah bersih. Menjaga seluruh area dapur tetap bersih adalah bagian dari menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung keberkahan. Dapur yang bersih, rapi, dan terawat akan memberikan rasa tenang bagi penghuninya. Dari ketenangan itulah, pikiran menjadi lebih jernih dan keputusan dalam hidup menjadi lebih baik. Ketika keputusan yang diambil baik, maka jalan menuju rezeki pun akan lebih terbuka.
Dari ke-13 pantangan ini, terlihat bahwa semuanya berkaitan dengan kebiasaan kecil yang sering dianggap tidak penting. Padahal justru dari kebiasaan kecil inilah terbentuk karakter, sikap, dan cara seseorang menjalani kehidupan. Allah memberikan rezeki tidak hanya berdasarkan usaha besar, tetapi juga dari bagaimana seseorang menjaga amanah kecil dalam hidupnya. Dengan memperbaiki kebiasaan sederhana seperti mencuci piring, seseorang sedang melatih dirinya untuk menjadi lebih disiplin, lebih bersih, lebih sabar, dan lebih bertanggung jawab. Dan semua itu adalah kunci penting dalam membuka pintu keberkahan. Mulailah dari hal kecil. Jangan meremehkan pekerjaan sederhana. Karena seringkali, keberhasilan besar berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan benar. Dengan menjaga adab dalam aktivitas sehari-hari, termasuk mencuci piring, diharapkan kehidupan menjadi lebih tenang, rezeki menjadi lebih lancar, dan rumah tangga dipenuhi dengan keberkahan. Setelah memahami berbagai pantangan dalam mencuci piring, penting untuk menyadari bahwa perubahan tidak harus dilakukan secara besar sekaligus. Justru perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak yang lebih nyata dalam kehidupan. Kebiasaan sehari-hari adalah cerminan dari cara seseorang menjalani hidupnya. Apa yang dilakukan berulang-ulang akan membentuk karakter. Dan karakter inilah yang menentukan bagaimana seseorang menerima, mengelola, dan mempertahankan rezeki. Mencuci piring bukan hanya tentang membersihkan alat makan, tetapi juga tentang melatih kedisiplinan. Ketika seseorang membiasakan diri untuk tidak menunda, maka ia sedang melatih dirinya untuk bertanggung jawab terhadap waktu. Waktu adalah bagian dari rezeki. Orang yang mampu menghargai waktu dengan baik biasanya lebih mudah mendapatkan peluang dan memanfaatkannya. Selain itu, mencuci piring juga melatih kesabaran. Aktivitas ini terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan dengan benar membutuhkan ketelitian dan ketenangan. Kesabaran dalam hal kecil akan terbawa ke dalam hal besar. Orang yang sabar tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan. Ia akan tetap berusaha dan mencari jalan keluar. Dari sinilah rezeki sering datang, melalui proses yang tidak instan. Kebersihan yang dijaga dalam mencuci piring juga mencerminkan kebersihan hati. Lingkungan yang bersih akan mempengaruhi pikiran menjadi lebih jernih. Ketika pikiran jernih, seseorang bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Keputusan yang baik akan membawa pada langkah yang tepat. Dan langkah yang tepat akan membuka jalan menuju rezeki yang lebih luas. Allah menyukai kebersihan, dan kebersihan adalah sebagian dari iman. Ketika seseorang menjaga kebersihan dengan niat yang benar, maka ia tidak hanya mendapatkan manfaat secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Selain itu, keteraturan dalam mencuci piring akan menciptakan suasana rumah yang nyaman. Rumah yang nyaman akan membuat penghuninya betah dan lebih tenang. Ketenangan dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kelancaran rezeki. Ketika suasana rumah harmonis, pikiran tidak terbebani, sehingga seseorang bisa lebih fokus dalam bekerja dan mencari nafkah. Sebaliknya, rumah yang berantakan dan kotor akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Hal ini bisa memicu stres, emosi, dan kelelahan yang akhirnya berdampak pada produktivitas. Maka dari itu, menjaga kebersihan dapur, termasuk mencuci piring dengan baik, adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Kebiasaan kecil seperti ini seringkali diabaikan, padahal dampaknya sangat besar jika dilakukan secara konsisten. Selain faktor kebersihan dan kerapihan, ada juga faktor kesadaran dalam menggunakan nikmat yang telah diberikan. Air, sabun, dan peralatan dapur adalah bagian dari rezeki. Menggunakannya dengan bijak adalah bentuk rasa syukur. Sebaliknya, jika digunakan secara sembarangan atau berlebihan, maka hal itu bisa menjadi tanda kurangnya penghargaan terhadap nikmat. Orang yang mampu menjaga dan menghargai hal kecil biasanya akan lebih dipercaya untuk menerima hal yang lebih besar. Dalam kehidupan, kepercayaan adalah salah satu jalan datangnya rezeki. Baik kepercayaan dari manusia maupun dari Allah. Ketika seseorang menunjukkan sikap tanggung jawab dalam hal kecil, maka ia sedang membangun kepercayaan itu sedikit demi sedikit. Mencuci piring dengan benar juga mengajarkan tentang konsistensi. Tidak cukup hanya sekali dua kali dilakukan dengan baik, tetapi harus menjadi kebiasaan.
Konsistensi inilah yang membedakan antara perubahan sementara dan perubahan yang nyata. Banyak orang ingin hidupnya berubah menjadi lebih baik, tetapi tidak mau memperbaiki kebiasaan kecilnya. Padahal perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dengan memperbaiki cara mencuci piring, seseorang sedang memulai proses perbaikan diri secara menyeluruh. Hal ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan dengan kesadaran penuh, akan membawa dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Mulailah dengan hal yang mudah. Jangan menunggu sempurna untuk berubah. Lakukan dari sekarang, dari hal kecil, dari apa yang bisa dilakukan hari ini. Karena setiap perubahan kecil yang dilakukan dengan niat yang baik akan mendekatkan pada kehidupan yang lebih baik. Dan ketika kebiasaan baik sudah terbentuk, maka rezeki yang datang pun akan terasa lebih ringan, lebih cukup, dan lebih berkah. Selain memahami pantangan, penting juga untuk mulai menerapkan kebiasaan yang benar dalam mencuci piring agar keberkahan semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pertama adalah membiasakan diri untuk langsung mencuci piring setelah digunakan. Kebiasaan ini akan mencegah penumpukan dan menjaga dapur tetap bersih setiap saat. Dengan tidak menunda, pekerjaan menjadi lebih ringan dan tidak terasa memberatkan. Selain itu, dapur akan selalu dalam kondisi rapi dan nyaman. Langkah kedua adalah menata sisa makanan sebelum mencuci. Pisahkan sisa makanan dari piring agar tidak menyumbat saluran air. Hal ini juga mencerminkan sikap tertib dan peduli terhadap lingkungan. Langkah ketiga adalah menggunakan air secukupnya. Jangan terlalu boros, tetapi juga jangan terlalu sedikit hingga hasilnya tidak bersih. Keseimbangan dalam menggunakan air adalah bentuk tanggung jawab dalam memanfaatkan rezeki. Langkah keempat adalah mencuci dengan teliti. Pastikan setiap bagian piring benar-benar bersih. Tidak ada sisa minyak atau kotoran yang tertinggal. Ketelitian ini melatih kesungguhan dalam bekerja. Langkah kelima adalah menjaga kebersihan alat cuci. Spons, sabun, dan tempat cuci harus selalu dalam kondisi bersih. Jangan sampai alat yang digunakan justru menjadi sumber kotoran. Langkah keenam adalah mengeringkan piring sebelum disimpan. Piring yang kering akan lebih higienis dan aman digunakan kembali. Selain itu, dapur juga terlihat lebih rapi dan teratur. Langkah ketujuh adalah menata piring dengan rapi setelah selesai dicuci. Kerapihan akan memberikan rasa nyaman dan memudahkan saat akan digunakan kembali. Langkah kedelapan adalah membersihkan area sekitar setelah selesai mencuci. Jangan hanya fokus pada piring, tetapi pastikan seluruh area dapur tetap bersih. Langkah kesembilan adalah menjaga sikap selama mencuci piring. Lakukan dengan tenang, tanpa marah, tanpa mengeluh, dan tanpa berkata kasar. Jadikan aktivitas ini sebagai momen untuk menenangkan diri. Langkah ke-10 adalah menghadirkan niat yang baik dalam hati. Niatkan sebagai bentuk ibadah, sebagai wujud syukur, dan sebagai cara menjaga kebersihan rumah. Ketika semua ini dilakukan secara konsisten, maka akan tercipta kebiasaan baik yang membawa dampak positif dalam kehidupan. Kebiasaan baik ini tidak hanya berpengaruh pada kebersihan rumah, tetapi juga pada cara berpikir, cara bersikap, dan cara menjalani kehidupan secara keseluruhan. Rumah yang bersih dan rapi akan menciptakan suasana yang nyaman. Suasana yang nyaman akan membuat hati menjadi tenang. Dan hati yang tenang akan memudahkan seseorang dalam menerima dan mengelola rezeki. Sebaliknya, jika kebiasaan buruk tetap dipertahankan, maka dampaknya akan terus dirasakan. Bukan hanya pada kondisi rumah, tetapi juga pada kehidupan secara keseluruhan. Seringkali seseorang tidak menyadari bahwa kesulitan yang dialami bukan hanya karena faktor besar, tetapi juga karena kebiasaan kecil yang terus diulang setiap hari. Maka dari itu, penting untuk mulai introspeksi diri. Perhatikan kebiasaan sehari-hari, sekecil apapun itu. Perbaiki satu persatu, mulai dari yang paling mudah dilakukan. Tidak perlu menunggu sempurna. Yang terpenting adalah mulai dan konsisten. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Dengan memperbaiki kebiasaan dalam mencuci piring, seseorang sedang membangun fondasi kehidupan yang lebih baik. Fondasi ini akan memperkuat karakter, meningkatkan kedisiplinan,
dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih tertata. Dan ketika kehidupan sudah tertata dengan baik, maka rezeki yang datang pun akan terasa lebih mudah, lebih cukup, dan lebih berkah. Pada akhirnya, semua kembali kepada kebiasaan dan kesadaran dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele justru memiliki pengaruh besar jika dilakukan terus-menerus. Mencuci piring bukan sekadar aktivitas membersihkan alat makan, tetapi juga bagian dari membentuk karakter, melatih kedisiplinan, dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dari 13 pantangan yang telah dibahas, semuanya mengajarkan satu hal penting, yaitu jangan meremehkan kebiasaan kecil. Karena dari kebiasaan kecil itulah terbentuk pola hidup yang akan menentukan arah kehidupan seseorang. Ketika seseorang terbiasa menunda, mengeluh, bekerja asal-asalan, dan tidak menjaga kebersihan, maka hal itu akan terbawa ke dalam aspek kehidupan lainnya. Dampaknya bukan hanya pada kondisi rumah, tetapi juga pada rezeki dan ketenangan hidup. Sebaliknya, jika seseorang mulai memperbaiki kebiasaan kecilnya, seperti mencuci piring dengan tepat, menjaga kebersihan, bersikap tenang, dan menghadirkan niat yang baik, maka perubahan positif akan mulai terasa. Allah tidak melihat seberapa besar pekerjaan yang dilakukan, tetapi melihat kesungguhan dan niat di dalamnya. Pekerjaan kecil yang dilakukan dengan benar bisa menjadi jalan datangnya keberkahan. Rezeki yang berkah bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang rasa cukup, ketenangan, dan kemudahan dalam menjalani hidup. Banyak orang memiliki penghasilan besar, tetapi hidupnya tidak tenang. Sebaliknya, ada yang sederhana, tetapi hidupnya terasa cukup dan damai. Disitulah letak pentingnya keberkahan. Dengan menjaga adab dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam mencuci piring, seseorang sedang membuka pintu keberkahan dalam hidupnya. Mulailah dari sekarang. Perbaiki kebiasaan yang selama ini dianggap sepele. Jangan menunggu keadaan sulit untuk berubah. Perubahan tidak harus besar. Cukup dimulai dari hal kecil, dilakukan dengan niat yang baik, dan dijaga secara konsisten. Jadikan setiap aktivitas sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa syukur. Karena setiap nikmat yang dijaga dengan baik akan membawa kebaikan yang lebih besar. Semoga dengan memperbaiki kebiasaan sederhana ini, kehidupan menjadi lebih tenang, rumah tangga lebih harmonis, dan rezeki yang datang menjadi lebih lancar serta penuh keberkahan. Teruslah belajar, terus memperbaiki diri, dan jangan pernah meremehkan hal kecil dalam hidup. Karena seringkali, jalan menuju kehidupan yang lebih baik dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan kesadaran. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu menjaga amanah kecil, sehingga layak menerima amanah yang lebih besar. Dan semoga setiap langkah yang kita lakukan, sekecil apapun itu, selalu membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup.